Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Warni Domingus Sulu. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengelola Google Classroom. Mulai dari masuk ke Google Classroom, membuat kelas, sampai mengelola nilai. Oke, kita langsung saja. Untuk bisa masuk ke Google Classroom atau terhubung ke Google Classroom, itu bisa melalui Android ataupun bisa melalui PC atau laptop. Nah, kali ini saya akan memperagakan melalui PC atau laptop. Kalau melalui PC atau laptop, kita masuk ke Google Classroom itu melalui browser. Bisa melalui browser Mozilla Firefox, bisa juga melalui Google Chrome. Nah, kali ini saya akan masuk melalui Google Chrome karena saya biasanya menggunakan browser Google Chrome. Kita langsung saja membuka browser Google Chrome. Nah, browser Google Chrome saya sudah terbuka. Untuk bisa terhubung ke Google Classroom, itu ada dua cara. Yang pertama, melalui URL, kita bisa ketik classroom.google.com, atau yang kedua, melalui Google Apps. Kalau melalui Google Apps, yaitu kita melalui icon atau tanda titik 9 ini di bagian sudut kanan atas, kita klik ini, dan kita kemudian mencari tulisan Classroom. Nah, saya akan menunjukkan cara yang pertama dulu melalui URL, kita ketik atau kita tulis classroom.google.com. Kita ketik enter atau klik enter, maka kita akan dibawa terhubung ke Google Classroom. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita langsung terhubung dengan Google Classroom. Atau cara yang kedua, yaitu melalui Google Apps. Kita tambah satu tab dulu. Nah, melalui Google Apps yaitu melalui icon atau tanda yang ada 9 titik ini. Kita klik saja. Kemudian kita scroll ke bawah, cari tulisan Classroom. Nah, ini dia. Kita klik Classroom-nya. Maka sama seperti tadi, kita akan dibawa langsung masuk ke Google Classroom ya. Kita sudah masuk ke Google Classroom. Nah, karena ini sama saja, jadi saya tutup saja salah satu tabnya. Oke, di sini sudah ada beberapa kelas, baik kelas yang saya buat, di mana saya sebagai guru atau pengajar, ataupun kelas yang pernah saya bergabung atau join sebagai siswa. Kalau kita baru atau pertama kali sign in di Google Classroom, wall-nya ini kosong atau tidak ada isi kelas sama sekali. Nah, bagaimana sih cara membuat kelas di Google Classroom? Caranya adalah kita perhatikan tanda atau icon plus atau tanda tambah di bagian kanan ini. Kita klik ini kalau kita mau menambah kelas, kita klik. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama gabung ke kelas, dan yang kedua buat kelas. Gabung ke kelas ini adalah ketika kita mau join atau bergabung ke kelas sebagai siswa. Dan buat kelas ini adalah ketika kita akan membuat kelas baru di mana kita sebagai guru atau pengajar. Oke, karena saya mau buat kelas, maka saya ketik buat kelas. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja centang bagian saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas. Kemudian kita klik atau ketik klik lanjutkan. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ada 4 bagian yang diisi. Ini boleh kita isi semua, boleh juga hanya beberapa saja yang kita isi. Akan tetapi, yang paling utama atau yang paling wajib kita isi adalah nama kelasnya. Oke, saya akan mengisi nama kelas. Misalnya saya ambil kelas 10 MIA.
Bagian ini bisa kita isi dengan nama sekolah. Saya akan mengisi dengan nama sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 4 Malinau. Kemudian mata pelajaran boleh diisi, boleh di skip. Saya coba isi dengan mata pelajaran saya, yaitu bahasa Inggris. Oke, ruang ini juga bisa di skip, bisa diisi. Saya akan mengisi coba dengan misalnya ruang pertama. Nah, setelah itu kita klik buat di sudut kanan bawah. Kita klik buat atau create. Kita tunggu sebentar sampai kelas kita yang kita buat itu jadi. Nah, ini kelas yang baru kita buat. Setelah kelas ini jadi, ini bisa kita langsung mengundang siswa atau peserta didik untuk bergabung di kelas kita. Caranya adalah dengan cara men-share atau membagikan kode kelas. Kode kelas itu ada di bagian sebelah kiri atas, yang di sini kita perbesar dengan mengklik bagian ini, kita klik atau kita tampilkan, nah maka akan muncul kode kelas kita. Nah, inilah kode kelas yang akan kita share ke peserta didik supaya para peserta didik bergabung di kelas kita. Caranya adalah kita blok dulu, kemudian klik kanan untuk mengcopy, pilih copy, kemudian kita pastekan di bisa melalui WA group atau ke setiap siswa yang akan kita undang untuk bergabung di kelas kita. Oke, selanjutnya kelas ini masih bisa kita setting lagi atau kita atur lagi. Contohnya untuk tema header ini masih bisa kita ganti. Ada dua cara. Kita perhatikan di sudut kanan bawah, ada pilih tema dan ada upload foto. Nah, kalau upload foto ini berarti kita mengupload foto dari folder PC kita atau dari galeri HP kita. Kalau pilih tema ini berarti kita memilih tema yang sudah disiapkan atau yang ada di Google Classroom atau bawaan Google Classroom. Saya akan mencontohkan bagaimana kita memilih tema yang memang sudah ada di Google Classroom. Kita klik pilih tema. Nah, di sini ada 6 pilihan yang bisa kita pilih. Ada general, ada English and History, ada Math and Science, ada Arts, ada Sports, dan Other. Oke, saya akan coba pilih English and History. Nah, ini tema-tema yang bisa kita pilih di bagian English and History. Saya akan coba pilih tema yang ini. Caranya kita klik yang tanda centang ini sampai berubah warna. Kemudian di sudut kiri bawah ada tulisan pilih tema kelas. Kita klik pilih tema kelas. Maka tema kelas kita akan berganti atau berubah. Selanjutnya, kelas ini ada 4 bagian di bagian kelas ini. Ada bagian forum, untuk bagian kita berdiskusi, dan di forum ini juga ketika kita ingin menulis pengumuman. Kita membagikan pengumuman, misalnya, kepada, ya saya pakai huruf kecil saja ya, kepada seluruh peserta didik, kelas 10 MIA, besok kita akan ujian melalui Kahoot, misalnya begitu. Kahoot. Nah, setelah kita tulis pengumuman, kemudian kita klik posting. Maka ini akan muncul di forum. Kemudian bagian yang kedua adalah tugas kelas. Tugas kelas ini adalah ketika kita akan membuat beberapa topik, dan ketika di topik-topik tersebut kita misalnya akan membuat absensi, materi, tugas, atau ujian, dan sebagainya. Kemudian di sini adalah bagian yang ketiga adalah anggota. Anggota ini adalah siswa atau peserta didik yang bergabung di kelas kita.
Di sini masih hanya saya sebagai guru atau pengajar. Nanti di bawah sini akan muncul nama-nama siswa yang sudah diundang atau yang telah bergabung di kelas saya. Ini masih kosong karena kelasnya baru saja saya buat. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian nilai. Nilai ini adalah setiap tugas yang telah kita berikan kepada siswa dan yang sudah dinilai dan telah kita kembalikan nanti akan muncul rekapan nilainya di sini. Ini masih kosong karena belum ada tugas yang saya nilai. Oke, itu bagian dari kelas. Selanjutnya, dari kelas ini pun masih bisa kita setting atau kita atur, yaitu dengan cara mengklik di bagian kanan ini ada gambar gerigi. Kita klik ini. Kemudian ini yang tadi sudah kita buat, ini masih bisa kita rubah kalau kita mau merubah nama kelas. Dan di bagian ini juga kita bisa setting. Contohnya, kode kelas ini bisa kita reset atau kita ganti sesuai keinginan. Jika misalnya kita mau mengubahnya, yaitu kita tinggal mengklik reset. Atau ketika mau kita salin atau copy, atau ketika kita mau tampilkan, dan ketika kita merasa jumlah siswa yang bergabung di kelas sebelumnya sudah cukup, maka kita nonaktifkan. Maka siswa yang akan bergabung berikutnya tidak bisa lagi bergabung di kelas ini. Bagian forum pun yang lainnya juga bisa kita setting ya. Ke bawah tinggal kita sesuaikan saja. Oke, ini untuk kalau kita mau mengatur kelas. Nah, misalnya kita mengatur apa? Siswa. Ini misalnya siswa kita hanya dapat memberi komentar saja tetapi tidak bisa memposting. Nah, seperti ini. Setelah kita atur, kita klik simpan. Maka yang kita atur tadi sudah tersimpan. Oke, itu penjelasan atau tutorial bagaimana cara membuat kelas dan menyeting serta mengundang siswa untuk bergabung di kelas kita. Selanjutnya, saya akan membuat beberapa topik di kelas ini. Kalau kita mau membuat topik itu melalui tugas kelas. Langsung saja kita klik tugas kelas, kemudian kita ke bagian buat. Kita klik buat, dan kita pilih topik. Oh ya, sebelumnya saya perlu ingatkan, sebelum kita membuat topik atau isi dari topik, sebaiknya kita undang dulu siswa bergabung di kelas kita. Jadi, alangkah jauh lebih baik kalau sudah ada siswa yang bergabung di kelas kita, baru kita mengisi atau membuat topik dan mengisinya dengan absensi, materi, tugas, dan sebagainya. Oke, kali ini saya coba akan menunjukkan bagaimana membuat topik. Jadi kita klik buat, kemudian masuk ke topik. Nah, tambahkan topik. Misalnya bagian A. Topik bagian A yaitu absensi. Oke, topik bagian A adalah absensi. Setelah kita tulis ini, kita klik bagian kanan bawah, sudut kanan bawah yaitu tambahkan. Nah, ini sudah jadi untuk absensi. Kalau kita mau tambah kelas lagi, kita klik buat lagi. Masuk ke topik lagi seperti tadi, kemudian kita klik bagian B. Bagian B yaitu misalnya materi. Nah, sama seperti tadi, kita langsung klik tambahkan. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi topik yang ketiga. Sama, caranya tetap sama. Misalnya berarti yang ketiga adalah C. Yang C adalah kita misalkan itu adalah tugas. Oke, kita klik tambahkan. Sudah jadi 3 topik. Kemudian kita akan buat satu topik lagi, yaitu bagian D, yaitu topik ujian. Oke, klik tambahkan. Nah, ini karena kita buatnya tadi dari A, maka dia setelah selesai berurutan dari D. Ini masih bisa kita pindahkan. Misalnya yang bagian absensi ini kita bisa pindahkan ke bagian atas. Nah, di bagian atas kita tinggal klik saja, kemudian kita tarik kursornya ke atas. Nah, materi sudah ada di posisi kedua.
Bagian tugas juga bisa kita pindahkan ke atas, kita tinggal klik, kemudian kita tarik ke atas. Nah, ini sudah berurutan dari A, bahkan bisa juga dengan cara manual, yaitu ada di bagian sudut kanan ini ada titik 3, kita tinggal klik, kemudian kita bisa langsung pilih turunkan, atau juga misalnya dia di posisi bawah, kita bisa naikkan dengan klik bagian ini, kemudian kita pilih naikkan. Itu kalau cara manual. Kalau mau cara yang cepat seperti tadi, kita klik kursor kita, kemudian kita langsung naikkan seperti ini. Oke, topiknya untuk sudah jadi, mulai dari absensi sampai dengan ujian. Kemudian selanjutnya saya akan mengisi setiap topik ini. Yang pertama adalah absensi. Oke, absensi ini kita akan isi masih sama seperti tadi, itu tetap kita misalnya klik buat. Kemudian kalau untuk absensi, karena itu tidak ada nilainya, kita masukkan di materi. Nah, seperti ini. Judulnya misalnya kalau untuk absensi ini kita beri judul, misalnya untuk absensi kita tulis misalnya absensi kehadiran materi, atau absensi materi saja misalnya, supaya ini absensi materi. Kemudian deskripsinya please, kita isi misalnya, karena saya bahasa Inggris, coba saya pakai instruksi bahasa Inggris. Please complete the presence below. Artinya mohon isi presensi kehadiran di bawah ini. Nah, untuk absensi ini saya akan menggunakan Google Form. Jadi nanti di sini akan ada link Google Form. Saya akan memasukkan link dari Google Form yang sudah saya buat. Nanti siswa tinggal mengklik dan bisa mengisi absensi. Cara untuk membuatnya adalah kita buat dulu presensinya di Google Form. Ya, saya akan tambah tab baru. Kemudian masuk di Google Drive, caranya lewat Google Apps. Kita klik seperti tadi Google Apps. Kemudian kita cari drive, ya icon ini drive-nya, kita langsung klik saja ini. Nah, kita terhubung ke Google Drive. Kemudian di bagian kiri, kita lihat tulisan baru ini, kita klik baru. Kemudian untuk Google Form-nya, kita coba lihat, nah ini ada Google Formulir. Kita langsung saja klik Google Formulir. Nah, maka kita akan masuk atau terhubung dengan Google Formulir baru. Kita akan membuat absensi. Berarti misalnya ini saya buat ini absensi materi. Misalnya deskripsinya complete the data below. Ya, lengkapi data di bawah ini. Kemudian untuk yang urutan pertama ini, misalnya nomor 1 adalah nama lengkap misalnya. Seperti misalnya nama lengkap dalam bahasa Inggris itu complete name, nama lengkap. Oke. Kemudian ini kita klik tanda wajib di sudut kanan bawah. Artinya peserta didik wajib mengisinya nama lengkap.
Kemudian kita akan nambah yang berikutnya, bagian berikutnya kita tinggal klik bagian icon tanda tambah ini. Misalnya yang kedua adalah kelasnya. Kita klik kelas. Ya, ini kelas bisa kita pilih opsi pilihan ganda, bisa juga menggunakan, kita tinggal klik yang bagian ini, kita bisa menggunakan drop down. Ya, misalnya kelas pertama adalah misalnya 10 Mia 1. Kemudian 10 Mia 2. Berikutnya 10 Mia 3. Ya, misalnya saya cukup ambil kelas 10 Mia 3-nya. Kita juga on-kan atau hidupkan tanda wajib diisi. Oke, ini untuk kelas. Yang berikutnya, mungkin kita bisa isi tanggal absen, tanggal presensi, tanggal kehadiran, tanggal presensi, atau tanggal dalam bahasa Inggris date of your presence. Ya, tanggal kehadiran. Jadi dia karena kita isi date atau tanggal itu nanti otomatis ini berubah jadi tanggal. Nanti siswa tinggal mengisi otomatis sini, kemudian kita klik wajib diisi. Ya, mungkin kita bisa tambahkan satu lagi, misalnya handphone atau garis miring Telegram. Nah, dia otomatis ketika kita bilang handphone atau Telegram, otomatis opsinya adalah angka. Jadi, siswa wajib mengisi angka. Kalau dia coba memasukkan huruf, itu tidak akan terekam. Oke, kita klik wajib diisi. Nah, mungkin bagian-bagian ini untuk absensi. Nah, ini Google Form ini pun, absensi ini pun mungkin temanya juga bisa kita atur. Kita tinggal sesuaikan tema di bagian ini. Di bagian kanan atas ada yang gambar ini. Kita tinggal klik sesuaikan tema. Kemudian kita bisa langsung kalau mau ganti tema di bagian pilih gambar ini. Di header, kita klik pilih gambar. Nah, ada 3, bisa dengan tema yang sudah tersedia di Google Form, bisa kita juga unggah atau bisa kita ambil dari foto. Kalau unggah ini kita ngambil dari folder di PC kita. Oke, saya akan coba dengan tema yang memang sudah disiapkan dari Google Form. Misalnya saya akan memilih tema yang mana. Untuk absensi adalah kita coba pilih yang ini. Tema yang ini, setelah kita klik ini, kemudian kita pilih sisipkan. Nah, akan muncul sudah temanya. Kemudian di atas bagian kiri atas ini di tulisan formulir tanpa judul ini kita ganti judulnya. Ya, misalnya saya samakan saja dengan ininya tadi. Langsung saya isi adalah saya samakan saja absensi materi. Nah, absensi materi di sini judulnya sudah terganti. Kemudian ini kita atur, yaitu dengan cara kita mengklik icon gerigi ini, kita klik. Kemudian kita di bagian kuis ini kita jadikan sebagai kuis. Ya. Nah, dari sini ini bisa kita atur lagi atau boleh tidak. Nilai poin tidak usah karena ini tidak ada nilainya. Jawaban yang benar tidak usah ditunjukkan karena tidak ada pilihan kunci jawabannya. Kemudian presensi, tampilkan link nggak usah. Diacak juga tidak usah, biarkan berurutan karena ini hanya absensi, jadi biar berurut dari atas. Kemudian umum, kalau kita mau mengumpulkan alamat email dari peserta didik, kita centang ini, tapi kalau tidak, kita tidak usah mencentangnya. Kemudian batasi 1 tanggapan, jadi setiap absensi hanya 1 kali bisa diisi siswa. Kemudian kalau kita klik ini berarti siswa masih bisa mengedit. Kita coba ini aja, siapa tahu siswa mau mengeditnya lagi. Kemudian kita setelah ini selesai, nah di presensi ini
tulisannya tanggapan Anda telah direkam, ini masih bisa kita edit, misalnya thank you very much and keep spirit, misalnya tetap semangat. Ya, seperti ini. Jadi ketika siswa nanti selesai mengisi absensi di Google Form dan mengirimkan, akan muncul tulisan seperti ini. Oke, kemudian setelah selesai, di bagian sudut kanan bawah kita langsung klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Bagaimana cara supaya ini bisa masuk atau terhubung ke Google Classroom? Caranya adalah kita cari tulisan kirim di bagian atas, ya, ini ada kirim. Kita klik kirim. Kemudian di bagian tengah ini ada gambar untuk URL-nya. Kita klik yang bagian ini untuk mendapatkan link URL. Nah, ini ada link URL-nya. Ini bisa kita langsung copy. Bisa juga kita perpendek URL dulu dengan cara klik perpendek URL. Nah, ini bisa kita salin, masih bisa juga kita kreasikan. Kalau kita mau perpendek ini lagi atau mengubah linknya ini sesuai yang kita inginkan, ini kita tidak usah perpendek, kita langsung salin ini. Kemudian kita bisa mengubah link URL untuk Google Form absensi ini, yaitu dengan cara misalnya, ya saya buka tab baru, bisa lewat ggg.ggg, kemudian klik enter. Nah, akan muncul ini. Langsung saja yang ini, yang URL masih panjang ini kita salin, kemudian kita pastekan di sini. Kita langsung klik kanan, kemudian klik paste. Nah, ini ada. Kemudian di tulisan bagian customize link ini kita centang. Nah, disinilah kita akan tulis kita mau memberi judul apa untuk linknya. Misalnya sama tadi saya tulis absensi, tapi di sini tidak boleh pakai spasi, jadi saya bisa pakai mungkin garis mendatar, absensi materi. Nah, selesai. Setelah selesai, kita klik bagian shorten URL. Kita klik ini. Nah, akan muncul, ya inilah absensi yang sudah kita perpendek dan kita ubah namanya. Kemudian kita blok, baru kita klik kanan, kita copy. Nah, ini yang akan nanti kita pastikan di Google Classroom. Oke, kita kembali ke Google Classroom. Kemudian, kita ke bagian bawah, tambahkan di bagian link. Karena kita akan mempastikan URL link yang telah kita buat di Google Form tadi. Kita klik link. Kemudian kita pastekan. Caranya adalah bisa Ctrl V atau kita bisa klik kanan kemudian pilih paste. Nah, ini URL linknya sudah terpaste. Setelah itu kita klik bagian tambahkan link. Nah, ini sudah ada. Muncul juga URL-nya yaitu absensi materi. Jangan lupa sebelum kita posting, kita pilih topiknya dulu. Topiknya adalah di bagian A, yaitu absensi. Setelah itu, kita pilih kelasnya, ke kelas mana. Kita akan menugaskan, karena tadi saya buat kelas 10 MIA, maka saya menugaskan ke bagian 10 MIA untuk semua siswa. Oke. Di sini sudah ini, kemudian kita lihat di sini. Ini kita bisa langsung tampilkan atau bisa kita jadwalkan. Misalnya kita mau tidak tampilkan sekarang, berarti kita jadwalkan. Berarti sebelum kita posting, kita pilih bagian jadwalkan. Nah, misalnya mungkin ini karena besok siswa baru bergabung, maka kita jadwalkan ini bisa dibuka besok. Untuk besok, karena sekarang adalah tanggal 21, berarti mungkin saya akan jadwalkan di tanggal 22. Nah, setelah ini, kemudian jamnya, ya, jam 8 pagi, jam 7.30 lah misalnya. Jam 7.30, ya. Jam 7.30. Oke, setengah 8. Setelah itu kita klik jadwalkan.
Nah, ini di sini dia masih abu-abu atau belum terang karena ini belum ditampilkan atau siswa yang bergabung belum bisa melihat. Jadi hanya kita yang membuat atau sebagai guru yang masih bisa melihat, tetapi peserta didik belum bisa melihat karena itu kita jadwalkan untuk besok. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengisi di bagian materi. Absensi tadi sudah, selanjutnya di bagian materi. Oke, sama seperti tadi, yaitu dari tugas kelas, kita di tugas kelas, kemudian bagian buat. Klik buat, kemudian kita pilih bagian materi. Oke, materi misalnya kita memberi judul, misalnya materinya saya akan ambil materi tentang, misalnya, simple past tense. Ini materi kelas 10 ya. Versus present perfect tense. Ya, perfect tense. Simple past tense versus present perfect tense. Ini misalnya materinya. Kemudian misalnya deskripsinya opsional, boleh ditulis boleh tidak. Misalnya saya tulis pakai read and understand the following material ya. Baca dan pahami materi berikut ini. Nah, untuk materinya itu sama seperti ketika kita menambahkan absensi tadi, yaitu dengan cara kita menambahkan. Lihat di sini ada bagian ini, di bagian tambahkan ini kita tinggal klik saja. Nah, untuk memasukkan materi itu bisa lewat 4 cara. Bisa melalui Google Drive, bisa melalui link, bisa melalui file dari folder kita, bisa lewat YouTube. Ya, saya coba akan menunjukkan setiap bagiannya, bagaimana caranya. Yang pertama yaitu lewat Google Drive. Saya klik Google Drive. Ini akan dibawa terhubung dengan Google Drive saya. Misalnya ini yang terbaru tadi baru saya buat. Misalnya saya pilih drive saya, ya. Kemudian ya saya coba ambil dari all class. Ya, karena ini materi kelas 10, saya coba buka kelas 10. Nah, ini ada materi. Kemudian misalnya ini adalah materi bahasa Inggris 10 wajib. Oke. Ini ada materi misalnya, karena ini materi chapter 2, saya coba pilih chapter 2. Karena ini latihan, kita coba saya pilih yang materi saja. Saya kembali dulu, all class, kelas 10. Kita pilih saja 10 wajib materi ya. Ini ada materinya. Oke. Kemudian, nah ini ada materi, kebetulan di sini saya ada masukkan materi simple past versus present perfect tense. Langsung saja saya pilih. Setelah kita pilih, kemudian kita klik ini. Selanjutnya di sudut kiri bawah ada tulisan tambahkan atau add. Kita langsung tambahkan. Nah, maka akan masuk atau terhubung ke materi yang kita ambil dari Google Drive. Selanjutnya bagian kedua adalah lewat link. Nah, yang lewat link ini mungkin saya akan mencoba untuk materinya lewat link Google Site saya. Saya pernah membuat Google Site, kemudian saya tinggal akan memasukkan linknya. Misalnya kalau link saya, link Google Site saya akan klik Google Site saya, yaitu https://, kemudian garing bit.ly garing English
English file Warni ya. Ini link Google Site saya. Jadi siswa bisa melihat materi melalui Google Site saya ini. Setelah itu kita klik tambahkan link. Nah, ini sudah ada link Google Site saya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan materi lagi. Ya, yaitu saya ambil dari file. File ini berarti lewat file yang ada di PC saya atau folder-folder yang ada di PC saya. Kita langsung klik saja file. Kemudian saya pilih upload, berarti saya akan mengambilnya dari PC saya, yaitu pilih dari perangkat yang ada. Saya coba masuk di local disk D. Kemudian saya akan coba mengambil di PPT, file PPT saya. Saya coba lihat, ini ada PPT. Kemudian kita lihat, nah, ini ada PPT saya yaitu tentang sudah simple past tense dan present perfect tense. Saya tinggal pilih PPT ini saja. Kita klik, kemudian pilih klik ini, kemudian pilih open. Nah, sudah ada. Setelah ini, kemudian kita pilih di bagian sudut kiri bawah, yaitu ada tulisan upload. Kita mengupload atau mengunggahnya ke Google Classroom kita. Ya, karena ini PPT jadi agak sedikit berat ya. Kita lihat dia masih loading. Ya, kita tunggu sampai terupload materinya. Ya, masih proses ya. Oke, sedikit lagi. Sudah lewat dari 75%. Nah, dia sudah terupload. Oke, ini sudah 3 bagian. Selanjutnya yang satu lagi, saya akan tambahkan satu lagi. Jadi biar setiap bagian yang ada di bagian tambahkan ini ada masuk semua. Yang bagian terakhir adalah bagian YouTube. Kita langsung klik saja YouTube. Akan muncul seperti ini. Caranya adalah di sini kita bisa cari YouTube-nya dulu, atau kita bisa langsung mempaste URL-nya di sini. Kalau penelusuran video berarti kita coba masukkan judulnya, misalnya seperti materi saya, simple past tense versus present perfect tense. Kita coba searching, klik ini, telusuri, cari. Ya, ini ada beberapa PPT, beberapa ini. Coba misalnya saya klik PPT, ada nggak ya? Ya, opsi ini yang muncul. Oke, kita pilih, misalnya kita pilih salah satunya saja. Ini adalah present perfect versus past simple atau simple past. Oke, coba kita pilih yang bagian ini saja. Kita bisa masukkan ini,
Ataukah yang kedua, kita dengan cara mempastekan URL. Kalau kita mau mempastekan URL, berarti kita coba buka dulu YouTube-nya. Ya, saya coba akan cari lewat YouTube. Saya tambah satu tab, kemudian saya pilih YouTube di sini. Nah, saya akan coba dengan mengambil YouTube yang pernah saya posting, yaitu saya ambil dari channel saya. Di sini ada Your Channel, My Channel. Nah, ini yang pernah saya buat. Saya kebetulan di sini saya pernah buat tutorial atau materi juga tentang simple past tense. Jadi misalnya coba saya ngambil yang ini. Nah, ini materi yang pernah saya posting di YouTube sebelumnya. Jadi, cara Hello untuk everybody, mengganti URL-nya how are you? adalah saya tinggal mengcopy URL yang ada di atas ini. Ini adalah URL-nya. Jadi ini kita tinggal blok saja, ya ini sudah terblok. Kemudian kita copy, caranya klik kanan, pilih copy. Kemudian kita kembali ke Google Classroom kita tadi. Setelah itu kita tinggal pastekan. Kita klik kanan, kemudian klik paste. Nah, ini URL yang dari YouTube yang pernah saya upload sebelumnya. Ya, materinya simple past tense versus present perfect tense. Setelah itu kita pilih tambahkan. Nah, oke. Jadi ini sudah lengkap 4 bagian ya. Kita menambahkan sudah ada Google Drive, sudah ada link, sudah ada file, dan bahkan YouTube ya. Coba kita lihat. Ini dari Google Drive, ini dari link, ini dari file, dan ini dari YouTube. Oke. Dan jangan lupa sebelum kita posting, kita pilih topik. Ya, ini adalah karena ini bagian materi, berarti saya masukkan di topik bagian materi. Pilih kelasnya, sama seperti tadi 10 Mia ke semua siswa. Setelah itu, kita pilih posting. Ini bisa kita jadwalkan juga. Boleh juga kita langsung posting. Misalnya saya langsung posting saja. Jadi siswa, begitu bergabung di kelas saya bisa langsung melihat materi ini. Jadi saya langsung klik posting saja. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini bedanya. Ini dia jelas, yang satunya masih samar-samar atau abu-abu karena ini saya jadwalkannya besok, bukan hari ini. Kalau yang satu ini, dia sudah jelas karena memang langsung saya posting. Oke, sudah 2 topik yang kita isi, ada absensi, ada materi. Selanjutnya, yang ketiga atau topik C adalah tugas. Ya, untuk tugas ini sama seperti tadi, itu kita tetap lewat tugas kelas juga. Kita pilih buat. Misalnya saya akan membuat tugas pertama yaitu pertanyaan singkat. Berarti saya pilih misalnya saya pilih pertanyaan yang simple saja di sini. Untuk di bagian pertanyaan, caranya adalah di tugas juga boleh, di pertanyaan juga boleh. Misalnya saya pilih saja untuk di pertanyaan aja. Jawaban singkat. Cukup jawaban singkat saja di sini ya. Misalnya pertanyaannya adalah tentang, karena misalnya tadi siswa sudah mempelajari tentang materi, di situ sudah dijelaskan perbedaannya antara simple past tense dan yang pasti itu ada rumusnya. Jadi mungkin saya meminta siswa untuk menulis ulang rumusnya. Jadi saya tulis pertanyaan singkatnya adalah write the button of the simple past tense and
present perfect tense. Ya. Jadi karena ini adalah perintah disuruh menulis, makanya saya pakai tanda seru bukan tanda tanya. Oke, write the pattern. Jadi diminta siswa untuk menulis rumus dari simple past tense dan present perfect tense. Ini optional petunjuknya, boleh. Misalnya saya tulis sini adalah instruksinya adalah write your answer. Write your answer in the answer column. Ya. Jadi tulis jawabanmu di bagian kolom jawaban. Jadi nanti dia akan mengisi di kolom jawaban, kemudian siswa menyerahkannya. Ya, ini untuk pertanyaan singkat. Jadi setelah itu kita jangan lupa di sini boleh kita pilih siswa dapat mengedit jawaban, siswa dapat membalas jawaban singkat lain. Misalnya jawaban siswa lain kita tidak conteng ini, tapi kita conteng saja siswa dapat mengedit. Kemudian jangan lupa pilih topiknya masuk di tugas karena ini adalah penugasan. Kemudian oh ya, karena ini bagian tugas berarti kita masukkan di tugas bukan di pertanyaan. Saya akan coba masukkan di bagian tugas ya. Ini kita hapus saja dulu. Oke. Saya akan pilih bagian tugas. Ya. Ya, misalnya langsung saja ke pertanyaannya. Saya tidak usah masukkan di pertanyaannya, saya masukkan di tugas karena saya kasih judul tugas ya. Write the pattern of the simple past tense and present perfect tense. Oke. Kemudian petunjuknya write your answer in the blank paper and then upload classroom-nya. Perintahnya adalah tulis jawabannya di kertas kosong, kemudian upload di classroom ini. Yaitu petunjuknya. Kita jangan lupa pilih topiknya, yaitu masuk di bagian C, tugas. Ya. Kemudian batas waktunya misalnya kita batasi siswa misalnya sampai tanggal kita kasih waktu misalnya beberapa hari sampai hari Sabtu misalnya. Kita kasih waktu hampir seminggu ya sampai tanggal 27. Waktunya ya sampai tengah malam. Jadi deadline-nya sampai ini tanggal 27 jam 11 lewat atau hampir jam 12. Kelasnya sama. Setelah itu kemudian ini sudah ya jawaban pertanyaan singkat ya. Kemudian kita pilih tugaskan. Nah, ini sudah tugas 1. Kemudian kita akan pilih tugas yang kedua. Misalnya tugas yang kedua yaitu lewat Google Form sama seperti absensi tadi. Tapi kalau kali ini adalah Google Form-nya adalah bentuk pertanyaan. Kita masih sama seperti sebelumnya yaitu lewat tugas kelas dan pilih buat. Ya, kalau lewat Google Form, kalau untuk tugas kita bisa langsung lewat tugas kuis. Jadi kita pilih tugas kuis.
Nah, ini muncul. Misalnya untuk tugas kuis ini kita langsung kasih judul saja tugas 1. Tugas 2. Kalau tadi kan tugas 1, ini tugas 2. Petunjuknya, misalnya kita kasih petunjuk. Perhatian ya. Attention. Tanda seru 3 kali misalnya. Enter. Yang pertama, ya, ketika mereka masuk harus melengkapi data dulu. Complete the data. Kemudian yang kedua, kita misalnya nanti membuat pertanyaannya ada tokennya, berarti the token is, jadi token yang harus diisikan nanti di Google Form adalah, misalnya kita isi the token is 10 Mia 10 Mia pertama atau 10 Mia, ya 10 Mia ini aja lah, 1 pertama ya. Kemudian yang ketiga, you can answer the questions just one time. Artinya, kalian atau Anda hanya bisa menjawab pertanyaan sekali saja. Oke, ini adalah petunjuk dari tugas ini. Ya, ini sudah ada langsung muncul blank quiz, kita langsung pilih saja. Maka kita akan dihubungkan ke Google Form. Nah, ini adalah Google Form baru. Kita tutup dulu tab yang kita tidak perlukan lagi ya. Oke, ini adalah Google Form baru. Kita akan memasukkan pertanyaan lewat sini. Nah, untuk pertanyaan itu bisa kita ketik satu persatu, bisa juga kita mengkopinya dari bank soal yang sudah kita punya. Kita bisa mengcopy, misalnya saya mengcopy dari Word, itu bisa. Atau langsung saya juga mentransfer dari Word juga bisa, itu nanti lewat bantuan ini, add-on. Tapi saya coba akan menunjukkan yang kita mengcopy pertanyaannya dari bank soal yang ada. Saya akan coba buka bank soal saya yang ada di folder saya. Misalnya saya coba cari bank soal saya. Saya coba buka di sini. Bank soal, ya ini ada soal simple past tense and present perfect tense dalam bentuk Word ya. Saya coba buka. Nah, ini ada bank soal. Ya, kalau misalnya nanti pertanyaan di Google Form-nya akan saya acak, maka nomornya ini tidak perlu kita copy, jadi kita hapus saja. Begitu pula dengan ini, yang pilihannya ABC-nya kita tidak perlu lampirkan kalau kita mau acak, kecuali kalau kita tidak acak, baru boleh kita masukkan nomor soal serta opsinya. Karena ini akan saya acak, jadi saya tidak akan masukkan nomornya. Jadi saya hapus saja, misalnya saya akan ambil 5 pertanyaan saja dulu ya. Jadi saya hapus dulu nomornya. Oke, sudah seperti ini tampilannya. Kemudian saya kembali ke browser Google Chrome masuk ke Google Form saya. Ya, misalnya ini blank quiznya, kita kasih judul tugas 2. Di sini juga dulu kita isi dulu aja saja di sini. Kita isi dulu di sini tugas 2. Deskripsinya complete your data before you answer the question. Ya, lengkapi data Anda sebelum menjawab pertanyaan. Oke, itu misalnya instruksinya. Kemudian pertanyaannya, ya kita masuk ke pertanyaannya.
ini bisa saya misalnya untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mengkopinya dari bank soal saya yang ada di Word. Yaitu caranya, pertanyaannya saya copy dulu, saya blok, kemudian saya copy, bisa langsung Ctrl C, kemudian saya masuk ke ini, ke Google Form saya, tinggal saya pastekan, klik kanan, kemudian klik paste. Nah, pertanyaannya sudah terpaste, jadi saya tidak harus mengetik satu persatu. Kemudian pilihan jawabannya juga bisa saya langsung copy. Kita ke Word, kemudian kita blok opsinya ini semuanya, klik kanan, kita copy, kembali ke Google Form, langsung kita pastekan saja semuanya, klik paste. Nah, dia langsung terpaste semuanya, jadi kita tidak perlu memasukkan satu persatu. Jangan lupa pilih wajib diisi. Setelah itu kita buat kunci jawabannya. Jangan lupa kita langsung isi kunci jawaban. Ya, yang pertama kita kasihkan poin dulu atau skornya. Karena saya ambil 5 pertanyaan, berarti untuk bisa 100 berarti saya kasih 20 skor untuk setiap pertanyaan. Kemudian kunci jawabannya, misalnya ini kunci jawabannya adalah play, bermain. Baru kita klik selesai. Nah, dapat satu pertanyaan. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2, kita kembali ke bank soal di Word lagi. Kita kopikan soalnya, Ctrl C, kembali ke Google Form, kita langsung pastekan. Nah, selanjutnya opsinya kita kembali ke bank soal. Ini bisa Ctrl C atau bisa klik kanan, kemudian pilih copy, kembali ke Google Form, klik kanan, kemudian pilih paste. Selanjutnya kita pilih wajib diisi, kasih poin 20, kunci jawabannya misalnya adalah have read. Klik selesai. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, kembali ke bank soal, kita kopikan, kita klik Ctrl C, kembali ke Google Form, kita bisa pastekan, yaitu kita cukup langsung Ctrl V, ya, langsung opsinya, kita copy, Ctrl C, kembali ke sini, langsung ke pastekan, bisa langsung Ctrl V atau klik kanan, pilih paste, wajib diisi, jangan lupa kunci jawabannya, skor 20, kunci jawabannya adalah misalnya have visited, selesai. Pertanyaan selanjutnya nomor 4, karena kita akan ambil pertanyaan 4 nomor ya. Pertanyaan yang keempat, kita copy, kita blok lagi, kemudian kita kopikan, kembali ke Google Form, kita pastekan, kemudian opsinya kembali ke sini, kita copy lagi ini, kemudian kita pastekan di sini. Jangan lupa wajib diisi, kunci jawaban, skor 20. Ya, ini misalnya jawabannya adalah have not had. Selesai. Next. Pertanyaan terakhir. Yang kelima. Cukup ambil 5 pertanyaan saja dulu ya, karena ini hanya contoh. Kita copy, kembali ke Google Form. Kita pastekan. Oke. Kemudian kita kembali ke bank soal kita. Ya. Ke bank soal, kita kopikan, kembali ke Google Form kita pastekan. Nah, wajib diisi, kunci jawaban, skor 20, kemudian kunci jawabannya misalnya has cut it, kemudian klik selesai. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Selanjutnya, sama seperti absensi tadi, kita atur dulu temanya. Kita pilih gambar, kita pilih tema yang sudah disiapkan saja ya. Misalnya saya pilih tema yang mana ya? Pilih tema inilah, buku. Sama seperti tadi kita pilih sisipkan. Maka temanya akan muncul, tema headernya muncul ya. Kita bisa juga menentukan warna backgroundnya, warna temanya juga bisa diganti. Misalnya warna temanya kita mau yang mana? Kita pilih biru lah, tambah warna abu-abu ya. Kemudian kita pilih latar belakangnya juga bisa kita ganti, misalnya ya begini.
Untuk latar belakangnya, fontnya pun bisa kita rubah. Kita mau seperti apa fontnya, apakah dasar atau lucu. Nah, seperti ini dia fontnya. Ya, sudah berubah ya. Selanjutnya, kalau sudah begini, kita tutup ini. Kemudian kita setting di gambar icon gerigi ini, kita atur. Jangan lupa ini dijadikan kuis ya, sudah otomatis karena tadi saya sudah pilih tugas kuis di Google Classroom. Jadi dia otomatis jadi kuis. Ini bisa kita atur jawaban yang benar, tidak usah kita perlihatkan. Nilai poin boleh diperlihatkan ke siswa. Segera setiap pengiriman, rilis nilai boleh. Kemudian di bagian presensi ini, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, tidak usah. Acak boleh, kita acak urutan pertanyaannya. Kemudian di bagian umum, kumpulkan alamat email jika kita mau mengumpulkan alamat email setiap siswa. Jika tidak, kita tidak usah centang. Kemudian siswa hanya bisa menjawab sekali ya, kita batasi sekali. Kemudian siswa bisa mengedit, bisa. Kita coba klik itu. Setelah semuanya selesai, ya ini sudah kita atur. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, kemudian ya tema sudah kita ganti, tuh nama-namanya sudah kita setting. Setelah itu, ini tidak sama dengan absensi, karena tadi absensi kita klik link, tapi ini karena langsung kita ambil tugas kuis, jadi kita tidak perlu mengambil link URL-nya. Jadi kita tidak perlu klik kirim, karena dia nanti akan sudah otomatis. Setelah itu, jangan lupa di sini kita pilih topik. Kita pilih topik, yaitu dia masuk di topik tugas. Oke, siswanya sudah. Kemudian kita setting waktunya, misalnya dia bisa kerjakan sama seperti tugas 1, dia bisa kerjakan sampai tanggal 27, ya, jam 12 malam. Ya, ini sudah selesai. Kemudian, setelah itu kita klik tugaskan. Kita lihat, apakah dia akan otomatis. Tugas 2. Ya, coba kita buka, apakah sudah ada. Nah, dia sudah ada langsung ya. Jadi tidak perlu lagi kita copy URL-nya atau link-nya, dia akan langsung terhubung ke Google Classroom. Oke, tugas sudah, bagian C. Selanjutnya kita ke bagian D, yang tugas kelas bagian D. Kita masuk ke tugas lagi, kemudian kita pilih buat. Kemudian untuk saya untuk tugas ini saya akan coba hubungkan dengan Google Classroom. Sorry, bukan Google Classroom. Saya coba akan buat untuk yang keempat, yaitu di bagian ujian ini saya akan coba mengambil integrasikan dari Kahoot. Jadi untuk diintegrasikan dengan Kahoot itu caranya kita masuk ke Kahoot, akun Kahoot kita dulu. Saya coba buka satu tab, kemudian saya klik kahoot.com, enter. Ya, kalau kita sudah punya akun Kahoot, kita langsung login saja. Kita langsung login ke Kahoot kita. Nah, ini Kahoot saya. Saya misalnya akan mengambil dari Kahoot yang sudah pernah saya buat, soal Kahoot yang pernah saya buat. Misalnya, saya ambil yang soal ini. Kahoot yang pernah saya buat ya. Saya ambil soal ini soal pernah saya buat. Ini bisa saya edit, bisa langsung juga saya langsung tugaskan. Kalau saya mau edit boleh, misalnya saya edit dulu soalnya. Ya, waktunya misalnya saya atur apakah 30 detik setiap soalnya. Time limitnya, kunci jawabannya kalau saya mau ganti. Kemudian kalau saya mau ganti ini gambar. Ya, kalau mau nambah pun boleh. Nah, waktunya bisa jadi misalnya setiap soalnya saya ambil waktu 1 menit atau 60 detik. Nah, ini saya edit. Seperti ini.
Kemudian kalau misalnya dirasa sudah tidak ada lagi yang perlu diubah, kita klik done atau selesai. Nah, setelah itu kita klik done lagi. Nah, ini sudah tugas yang tadi sudah selesai yang ini. Kemudian kalau cara bagaimana kita menugaskan dan terintegrasi dengan Google Classroom, caranya kita klik play. Kemudian bukan klik teach, tapi misalnya kita tugaskan. Jadi kita klik assign. Jadi supaya bisa diintegrasikan dengan Google Classroom, kita setting dulu waktunya. Misalnya ini ya sama seperti tadi, kita sampai tanggal 27 jam 12 malam. Waktunya kita on kan, ininya ya boleh kita off kan. Kemudian kita bisa langsung pilih create atau buat. Nah, muncul tampilan seperti ini. Supaya bisa terintegrasi atau terhubung ke Google Classroom, kita pilih yang ini, other ways to share. Kalau copy URL boleh juga kita langsung copy, kemudian nanti kita pastekan di Google Classroom, atau boleh langsung kita integrasikan di sini. Kita klik Google Classroom. Nah, ini seperti ini. Kemudian cara yang pertama adalah pilih kelas. Ya, misalnya saya pilih kelas 10 MIA. Yang sudah saya buat tadi adalah kelas 10 MIA. Kemudian pilih tindakan, kita masukkan di ajukan pertanyaan. Jangan buat tugas ya, karena ini adalah ujian. Coba saya pilih bagian ajukan pertanyaan. Kemudian setelah itu saya pilih buka. Nah, ini pertanyaannya misalnya untuk di sini kita edit dulu untuk bisa terhubung ke Google Classroom-nya. Di sini untuk di Classroom-nya kita bisa isi Kahoot, ujian Kahoot. Ujian di Kahoot. Petunjuknya di sini bisa kita isikan PIN-nya, kode untuk bisa mengerjakan soal Kahoot. Itu kita bisa isikan kodenya. Itu mungkin kita coba kembali ke Kahoot kita dulu. Nah, ini kodenya, ini kita bisa copy kodenya, kita copy, kemudian dia saat keluar akan kita kopikan, kemudian nah di sini kita isikan di petunjuk, yaitu kita bisa menulis PIN, langsung saja PIN ya. Jadi yang tadi kita copy kita pastekan, nah PIN atau kodenya. Jadi saat peserta didik akan mengerjakan Kahoot, mereka memasukkan PIN ini. Ini adalah ini bisa dimasukkan di jawaban singkat saja. Kemudian jangan lupa pilih topik. Topiknya adalah ujian. Kemudian kita bisa memberikan batas tanggal waktu, misalnya sampai tanggal 27, jamnya sama dengan tadi 23.59. Kelas 10 MIA. Yang kelas baru kita buat semua siswa. Seperti ini. Kemudian lanjut kita tanyakan. Maka untuk soal ujian itu ya kita klik lihat, tampilannya seperti itu di Classroom. Kita akan lihat. Kita lihat di tugas kelas, di topik ujian dia sudah ada masuk ujian Kahoot. Coba kita klik. Ya. Lihat pertanyaan di bagian pertanyaan. Nah, ini sudah ada. Jadi nanti saat siswa akan mengerjakan, nanti dia akan tinggal klik ini saja.
kemudian nanti dikerjakan. Ini biasanya bisa dikerjakan lewat Android, bisa juga dikerjakan lewat PC. Oke, jadi untuk masing-masing topik kita kembali dulu, kita lihat untuk di tugas kita. Setiap topik itu kita sudah buat, ada absensi, ada materi, ada tugas, ada ujian lewat Kahoot. Nah, selanjutnya setelah topik ini, anggap saja siswa mungkin sudah diundang, kita akan masuk ke bagaimana cara memberikan nilai, mengelola nilai sampai pada akhirnya nanti nilai fix atau nilai akhir jadi. Oke, untuk penilaian itu kita bisa mengelolanya jika sudah ada siswa yang bergabung. Maka saya akan coba masuk ke kelas saya yang ada siswa sudah bergabung, ya. Oke, saya akan coba pilih kelas yang sudah ada siswa bergabung. Saya akan coba pilih lewat kelas yang sudah ada siswanya. Saya cek dulu yang mana sudah ada siswanya di sini. Nah, ini ya, saya coba ambil judul yang sama sebelumnya. Kelas ini kebetulan sudah ada siswanya. Kita cek di bagian anggota, ya, ini sudah ada 9 siswa. Oke, bagaimana cara memberikan penilaian di Google Classroom? Ya, kita buka di tugas kelas dulu. Kemudian kita buka misalnya di sini ada tugas. Ya, kita buka tugas ini. Ya, kita lihat tugas. Nah, oke, kita coba kembali dulu, kita lihat tugas ini. Di bagian tugas ini kita anggotanya ada 8. Yang sudah saya berikan nilai ada 7. Yang masih ada satu orang yang belum mengerjakan nilai, ada 9 ya. Masih satu orang yang belum mengerjakan dan satu orang lagi ada yang menyerahkan. Oke, bagaimana cara memberikan nilai? Kita buka dulu, lihat tugas di bagian kiri ini. Kemudian, nah, kita lihat di sini. Kita bisa buka satu persatu. Ya, ini yang sudah mengerjakan tadi. Tidak perlu saya buka lagi. Kemudian, saya coba lihat yang sudah saya berikan. Ini saya sudah berikan nilai masing-masing. Ada yang 50, 70, ada yang 75. Kemudian, yang satu yang belum saya berikan nilai yaitu atas nama Sidane Batuta. Kita lihat. Kita buka dulu tugasnya dia. Nah, ternyata dia sudah mengerjakan tugas dan dia mendapatkan nilai 100. Di sini berarti dia di sini otomatis langsung terhubung. Nilainya dia 100. Bagaimana caranya supaya tugas ini nilainya ini bisa langsung terintegrasi atau nanti masuk di rekapan penilaian? Maka ini kita harus kembalikan dulu ke peserta didiknya. Ya, ini sudah ada nilainya. Ya, kita tinggal klik kemudian kembalikan. Nah, ini di sini bisa kita tambahkan catatan, misalnya saya catatan good job. Kemudian kita klik kembalikan. Nah, dia akan berpindah ke bawah. Yang ini satu orang belum bisa kita kasihkan nilai karena dia belum menyerahkan atau mengerjakan tugas. Nah, untuk siden tadi ini sudah ada. Selanjutnya kita akan coba ke tugas yang lain. Kita kembali dulu ya. Kita akan memberikan nilai yang lain untuk tugas yang lain dulu. Misalnya di bagian ujian. Saya coba buka yang tadi yaitu Kahoot. Nah, di Kahoot ini sudah ada 4 yang saya nilai, masih 3 yang belum mengerjakan atau belum menyerahkan, dan 2 yang belum saya berikan nilai. Kita langsung buka, lihat pertanyaan. Nah, ada Rina dan ada Sidane Batuta. Untuk Kahoot, bagaimana cara melihat nilainya? Kita buka di Kahoot ini, walaupun ini terintegrasi, tetapi nilainya tidak otomatis, jadi kita harus input manual. Kita buka Kahoot, kemudian kita kembali ke home dulu ya. Ini Kahoot saya tadi. Kita lihat yang mana yang sudah dikerjakan. Misalnya tadi itu adalah yang ini.
Oke, kita lihat di sini. Di sini tadi ada yang sudah main, yang memainkan kita lihat ada 9 orang yang memainkan. Oh, ternyata bukan ini ya. Sorry, kita coba lihat buka yang Kahoot yang mana yang tadi yang sudah dimainkan untuk kita bisa lihat hasilnya. Sepertinya yang ini. Coba kita lihat. Yang mana yang belum ada. Sudah ada pemainnya, kita cek dulu. Oke, kita lihat view challenge info. Oh, ini yang tadi kita setting. Kita kembali dulu, kita akan cek di mana kita akan mengecek nilainya. Kita tunggu sebentar. Yang Kahoot ini challenge finish view sheet, view challenge finish sheet. Oke, question 10 player. Seharusnya kalau dia ada yang mengerjakan itu kita bisa lihat nilainya di bawah sini seharusnya. Ya, jadi nanti akan muncul nilai-nilai dari yang memainkan Kahoot kita. Kita kembali dulu yang ada yang sudah memainkan dan kita bisa lihat nilainya. Coba kembali dulu. Saya back dulu. Saya cari dulu yang ada yang kita bisa lihat nilainya di sini ya. Coba saya buka yang ini. Oh, ini juga tidak ada. Karena belum ada yang memainkannya, jadi saya belum bisa melihat total skornya yang ini. Dua play. Kita lihat dulu. Nah, siap. Kita lihat di Kahoot saya. Apakah ada yang bisa saya cek nilainya? Saya coba buka yang ini ya. Oh, ini juga tidak bisa ya. Karena semuanya sudah saya buka. Tapi saat kita mau mengecek di mana kita melihat nilainya, yaitu kita buka begini di sini. Kita buka Kahoot yang sudah kita ujikan tadi, karena belum ada yang mainkan jadi saya belum bisa cek. Contohnya yang ini. Misalnya tugas yang ini saya tinggal buka seperti ini. Kemudian untuk yang memainkan itu kita lihat di sini. Challenge finish it, view result. Kita klik ini, view result. Dan itu nanti nilainya akan muncul di players, yaitu kita lihat players ini, kita klik playersnya, tapi di sini 0 karena belum ada yang memainkan. Jadi di sini nanti akan di bawah sini akan muncul nilainya dia berapa, yang benarnya berapa, yang tidak terjawabnya berapa, kemudian final score. Nah, di tulisan final score ini yang akan kita input manual nilainya ke Google Classroom. Jadi nilai di sini kita akan pindahkan ke sini. Ya, saya ambil contoh saja, misalnya Ibu Rina itu mungkin benar 80. Terus Bapak Seden ini mungkin benar 100. Nah, ini jadi ini dia nilai mereka. Jadi kita serahkan semua, kemudian kita kembalikan ya. Supaya ini bisa, yaitu kita kembalikan, Ibu Rina kita kembalikan dulu. Kemudian 80, kita misalnya tulis grade, terus ya. Kemudian kita kembalikan
kita berikan komentar grade. Kemudian sisi dan ini kita juga kembalikan dulu supaya nilainya bisa masuk rekapan. Kita misalnya tulis komentar very good. Oke, kemudian klik kembalikan. Nah, ini sudah kita berikan nilai. Selanjutnya, untuk melihat rekapan nilainya secara keseluruhan, siapa saja yang sudah ada nilainya, kita coba kembali dulu ya. Nah, kita bisa melihatnya di nilai ini. Jadi, nanti di nilainya ini akan muncul akumulasi nilainya untuk setiap peserta didik. Kita klik saja nilai. Nah, ini ada rekapan nilainya. Jadi, siapa-siapa yang sudah ada nilainya. Jadi, yang masih kosong ini berarti itu belum mengerjakan atau belum menyerahkan tugasnya dan ujiannya. Jadi, ini yang sudah kita nilai adalah yang sudah mengerjakan tugas dan ujian dan sudah menyerahkannya. Oke, ini nilainya. Bagaimana ini supaya ini bisa kita rekap, bisa kita edit? Itu caranya adalah kita buka dulu salah satu tugasnya, nilai di salah satu tugasnya. Kita kembali ke tugas kelas. Kemudian kita buka salah satu tugas dulu saja. Oke, kita lihat. Nah, ini cara untuk memindahkan ini ke spreadsheet adalah kita klik di pengaturan bagian gerigi, bagian kanan ini. Kita klik ini, kemudian kita pilih salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Kita pilih salin. Ya, kita tunggu sebentar ya. Nanti kita akan terhubung atau masuk ke spreadsheet. Nah, seperti ini tampilan. Ini spreadsheetnya, ya. Tapi ini spreadsheetnya ini masih online. Bagaimana caranya supaya rekapan nilai ini bisa kita buka secara offline dan bisa kita edit secara offline? Caranya adalah kita masuk ke pilihan menu file, ya. File ini di bagian sebelah kiri atas ada tulisan file. Kita klik file. Kemudian kita pilih download, ya. Download ini, kemudian kita ekspor atau import ke Microsoft Excel, ya. Jadi kita download, kemudian kita download dalam bentuk Microsoft Excel. Kita klik Microsoft Excel, maka akan proses mendownload. Nah, ini lagi loading. Jadi kalau di Excel nanti sudah bisa kita edit secara offline. Jadi tanpa jaringan internet pun nilainya sudah bisa kita edit rekapannya. Ya, ini sudah selesai download. Ini kita langsung buka saja. Kita pilih open. Maka nilainya nanti akan muncul dalam bentuk Microsoft Excel. Kita lihat ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita klik yes saja. Lagi sementara loading membuka nilai di Microsoft Excel. Nah, ini tampilan di Microsoft Excel-nya. Supaya ini bisa saya edit, saya pilih dulu, saya klik dulu Enable Editing. Saya klik ini, supaya ini bisa saya edit. Nah, inilah tampilan Excel nilai dari kelas 10 MIA. Ini nanti masih bisa saya edit, saya rapikan, kemudian saya urutkan dan sebagainya ya. Jadi demikianlah bagaimana cara atau langkah-langkah dalam mengoreksi tugas siswa dan memberi nilai. Oh ya, satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sih cara mengoreksi nilai siswa kalau tugasnya itu dalam bentuk Google Form. Oke, kalau tugasnya dalam bentuk Google Form, kita coba dulu buka yang tugas dalam bentuk Google Form. Coba saya buka misalnya di Assessment 2 ini. Kalau dalam bentuk Google Form, ya ini ada yang belum saya beri nilai. Ini belum ada nilai yang muncul. Bagaimana caranya kita melihat nilainya kalau dalam bentuk Google Form?
itu kita nanti langsung buka soalnya saja. Misalnya saya buka tugas saya yang di Google Form, saya ambil dari drive saya misalnya, tugas yang pernah saya buat di Google Form ya, yang sudah pernah dikerjakan oleh peserta didik. Saya buka salah satu, misalnya di mana ya? Kita lihat tugas-tugas di Google Form saya. Ini tugas 2, nilai 10 Mia. Coba saya lihat di sini. Di sini ada yang pernah saya buat. Di UKK ini ada, ya misalnya saya buka dari kelas wajib, kenaikan kelas 10 Mia. Nah, kita lihat cara untuk melihat nilainya di Google Form ini, yaitu nanti kita lihat di respon ini. Jadi, yang pertama adalah ya ini sudah muncul berapa orang yang merespon. Kita klik respon, kita pilih respon. Kemudian, kita pilih icon atau simbol dari spreadsheet ini. Jadi, kita klik ini saja spreadsheet, maka kita langsung dihubungkan dengan spreadsheet ya. Nah, jadi nilainya ini sudah muncul dalam bentuk spreadsheet. Ya, hampir sama seperti tadi di penilaian Google Form. Ini setelah ini, bagaimana caranya ini? Jadi kita lihat atas nama siswa siapa, berapa nilainya. Misalnya kita lihat atas nama Iskia. Nah, nilainya adalah 11. Atau ini ada yang atas nama Victorian, nilainya 88. Jadi nilai inilah yang akan kita input di Google Classroom. Jadi kita samakan, jadi kita kembali ke Google Classroom ya. Misalnya tadi siapa? Ini tadi nilainya misalnya kita beri nilai 88. Ya, sama seperti tadi. Setelah kita beri nilai, kita kembalikan. Baru kita berikan komentar, tambahkan komentar misalnya berikan komentar good. Oke, kita kembalikan. Oke, jadi kalau tugasnya dalam bentuk Google Form, cara untuk melihat nilainya seperti itu tadi ya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan saya mengenai bagaimana cara mengelola Google Classroom, baik membuat kelas, membuat topik, mengisi setiap topiknya, dan bagaimana kita cara langkah-langkah mengoreksi tugas serta memberikan nilai. Oke, cukup sekian untuk tutorial saya kali ini. Kiranya tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya.